kawan di sebelah 1, 2, 3. Saya mau ajak kita merenungkan ulang satu bagian ini. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka juga amin, itu tipu itu. Itu tidak bagus dalam persekutuan itu. Oke. Baik, Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Kalau pakai bahasa mamasa bilang apa? 12 itu banyak atau sedikit? 12 itu banyak atau sedikit? Lebih banyak murid Tuhan Yesus atau jemaat di Bukit Zaitun? Lebih banyak murid Tuhan Yesus atau jemaat Bukit Zaitun? Jadi jemaat di Bukit Zaitun lebih banyak, betul? Di awal saya mau kasih tahu begini, murid Tuhan Yesus itu hanya 2. Tetapi ada orang-orang biasa seperti nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tapi ada juga pejab seperti Lewi pemungut cukai. Ada orang kecil, masyarakat biasa, tapi ada juga pejab. Ada juga anak-anak muda seperti Yohanes. Di sini ada nama Yohanes. Ada di mana dia? Ada anak muda seperti Yohanes, tetapi ada orang tua seperti Yakub. Ada nama Yakobus di sini. Yakobus apa dia? Ada juga yang mengabdi kepada Roma, pemerintah Roma. Dia taksir pendapatan dari satu daerah, dia lelang jabatan. Siapa boleh pungut cukai di situ, pungut saja. Nanti boleh makan dari yang dipungut dan kirim ke Roma, mengabdi kepada Roma. Tapi ada yang anti Roma, yaitu Simon orang Zelot. Dia di sini ada nama Simon. Tapi dia bukan orang Zelot, dia orang memasak. Dia adalah anggota partai politik yang anti terhadap Roma. Satu cinta Roma, tapi satu anti. Saudara lihat sekarang konstruksinya. Ada masyarakat biasa, ada pejab, ada anak muda, ada orang, ada cinta Roma, tapi ada yang anti. Itu baru 12 saja sudah beda-beda. Apalagi jemaat di GTM Bukit Zaitun. Ada banyak kok sedih. Banyak. Ada banyak. Itu yang jadi masalah sekarang. Yang Tuhan Yesus ada saja mereka bertengkar. Siapa terbesar di antara mereka? Apalagi secara fisik Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Sekarang Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dan itu berlaku juga bagi kita yang mengaku sebagai murid. Doa
Doa Tuhan Yesus itu sederhana, supaya mereka menjadi satu. Sama-sama. Supaya mereka menjadi satu. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Supaya mereka menjadi, bukan menjadi bukan menjadi seragam. Menjadi seragam itu satu pakai batik, semua pakai, satu pakai putih, semua pakai, itu namanya satu bilang oh, semua bilang oh. Tapi menjadi satu adalah pengelolaan perbedaan. Amin. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Sudah mati jemaat. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Kenapa? Karena sejak dunia diciptakan, fakta kosmis menunjukkan bahwa semua yang di dunia ini berbeda. Sekalipun kita sama-sama orang mama, ada atas, ada kanan, ada panas, ada hitam, ada laki-laki, ada. Itu beda atau sama? Beda. Amin kok? Nah, saudara, Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Kenapa wow? Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang hadir orang bicara tentang beda usia yang signifikan ini. Bedanya berapa tahun? 64 kurang 20? Berapa? Bedanya 40. Waktu khotbah Pendeta Yandi bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang jadi penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Harus atau tidak? Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kuba bilang domba korek gitu. Mesti berbeda supaya kita mengelola perbedaan supaya mereka menjadi bukan supaya mereka menjadi seragam. Di gereja nih, upaya menjadi seragam itu banyak, tapi upaya menjadi satu itu susah. Amin kok? Sebelum kita lebih jauh sekaligus menjawab tema harapan dan tujuan dari doa Tuhan Yesus. Harapan dan tujuan dari doa Tuhan Yesus itu ada dua. Ada berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Ya dua. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa memasak? Dua. Pakai bahasa Mandarin? Harapan dari doa Tuhan Yesus itu ada? Ada berapa? Satu. Sabar. Satu. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu. Baik. Jemaat. Hukum Taurat itu ada berapa? Ada berapa? Dari 10 itu masih dijabarkan dalam 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat, yaitu
mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari dua kalimat itu tinggal satu kata, anak-anak mulai apa? Kasih itu apa? Baik, jemaat. Yang anak-anak menyanyi itu sebuah kutipan dari pertama Korintus pasal 13. Pertama Korintus pasal, dengar jemaat. Pasal 13 itu adalah lanjutan dari pasal Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe bahwa jemaat sudah mau pecah. Jemaat sudah mau pecah. Jemaat sudah mau pecah karena dua persoalan di Korintus. Berapa persoalan? Satu, jemaat sudah mau pecah karena mereka suka pilih-pilih pendeta. Kenapa mereka suka Jemaat bilang begini, pendeta yang bagus itu mesti seperti Paulus. Satu kali berkhotbah itu 2.000, 3.000 orang bertobat. Itu dulu baru pendeta. Separuh bilang tidak. Pendeta yang bagus itu harus seperti Apolos. Seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam, orang tidak mengantuk. Saudara lihat, Paulus dengan Apolos tidak tahu apa-apa. Tapi jemaat sementara mengelompokkan diri dalam dua kelompok yang seolah-olah dibentuk. Saya mau tanya kita, jemaat, di Bukit Zaitun ada pendeta berapa? Aman? Tidak ada jemaat yang pilih-pilih. Ini bukan dusta. Tidak ada dusta di antara kita. Jemaat, dunia sudah semakin maju. Di gereja kami sebut dengan nama warta mimbar, warta pelayan. Disebut warta jemaat sama. Kalau dorang baca warta jemaat, yang pimpin hari Minggu tanggal 20 pendeta ini. Ada begitu di sini? Ada di sini kok tidak? Nah, itu yang bikin kacau jemaat itu. Yang tukang pilih-pilih pendek ada di sini. Yang kedua, jemaat itu hampir pecah karena jemaat hampir pecah karena semua orang yang percaya kepada Tuhan sudah diberikan karunia. Paulus mendefinisikan karunia dibagi dalam dua kelompok. Berapa kelompok? Pertama, karunia motivasi, sama-sama karunia. Dan yang kedua, karunia manifestasi. Karunia apa? Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Tapi karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Dua karunia ini dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi dorang bukan sibuk bangun jemaat, dorang sibuk membanding-bandingkan karunia. Tidak pakai untuk melayani jemaat, tapi banding-banding. Oh iya, banding-banding. Banding apa? Karunia. Makanya Paulus bilang, kamu seperti anak-anak kecil saja ini. Baru bisa minum susu ini kalau begini. Baru bisa dikasih makanan berat ini. Kalau tiap hari hanya banding-banding sana ini belum bisa ini. Terus Paulus kasih tahu, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Itu di akhir pasal 12, pasal 13 dia kasih tahu. Karunia yang paling utama adalah
Satu. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Jemaat. Paulus bilang, sekalipun engkau tahu semua bahasa di dunia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada, engkau seperti GONG. Dibaca. Sekalipun engkau pintar, tahu semua ilmu, pengetahuan, bahkan imanmu sempurna, dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau engkau tidak ada kasih, engkau tidak ada gunanya. Dan dia bilang, sekalipun engkau memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu engkau berikan untuk dibakar sekalipun, kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya sama sekali. Baru dia jelaskan, ada 15. Kalau saya omong 15 ini hari, kita tidak saya juga tidak jadi kepan. Kalau omong sampai, maka yang disebutkan hanya satu saja malam ini. Kasih itu jemaat. Kasih itu sabar, tidak suka. Di Bukit Zaitun ada yang suka marah-marah. Ada yang suka marah-marah. Dia ada di sini. Dia yang di atas ini atau yang di bawah situ? Jemaat, kasih itu sabar dalam Alkitab itu tidak punya tujuan mengatakan tentang menunggu waktu pulang. Sabar bukan itu. Kapan pendeta khotbah habis ini? Bukan itu. Alkitab tentang sabar dia bicara dua bagian supaya persekutuan jadi utuh. Satu, dia bilang begini, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Sabar terhadap situasi. Terus tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Sabar terhadap situasi. Ada situasi tertentu dalam hidup, dalam persekutuan yang kita tidak suka lagi, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang kita tidak mau jalani lagi, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tugas tanggung jawab sebagai majelis jemaat yang kita pikir cepat-cepat habis sudah kok kita mau berhenti, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada panitia sudah tersinggung kok mau berhenti sekarang, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada juga di sini. Sama apa dia itu? Ada pendeta yang khotbah terlalu lama, kita sudah pemalas mendengar, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Dalam susah-susahmu, sabar. Tuhan bersamamu, Sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. sabar terhadap orang. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada orang dalam jemaat ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang sabar. Ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang ada pendeta-pendeta itu terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada juga majelis jemaat itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga jemaat itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada suami-suami yang terlalu
firman Tuhan bilang ada juga istri-istri terlalu tapi firman Tuhan bilang ada anak-anak sekolah minggu itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang sabar dalam susah sukamu, Tuhan. Tuhan ada serta. Kenapa menyanyiin lagu? Sabar itu kasih. Sekarang jemaat hafal ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya tidak ada orang berani omong di teman dan bilang, Bapak, saya terlalu hargai Bapak. Tapi setelah saya tahu Bapak punya sifat asli begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih, tapi apa? Ego. Jemaat, di Bukit Zaitun ini ada yang egois, yang dia omong semua mesti dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar. Dia ada di sini. Coba kuti dia pun bibir. Ada orang jemaat, ada yang di rapat itu dia omong semua program, dia usulkan semua program, tapi pas acara dia tidak ada. Ada begitu, ada di Bukit Zaitun ada. Dia ada di sini. Itu bayangkan kalau kita tidak sabar itu, jemaat. Ada orang yang usul semua program, tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Sekikir. Ada yang begitu di sini. Repot itu. Jemaat. Ada jemaat itu yang Tuhan Allah tahu dia banyak memberi tapi tidak pernah omong. Ada? Tapi ada yang kebalikan dari itu, tidak memberi tapi omong paling banyak. Bayangkan kalau kita tidak sabar. Amin kok. Ada yang pas acara, pas ibadah dia tidak ada. Pas makan. Ada di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah itu dalam makan bawa apa itu? Bayangkan ini mau keluar jemaat yang mau bersekutu beribadah nih kalau tanpa kasih. Jemaat. Sumati. Jemaat. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kenapa kita mengasihi? Kenapa kita mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan karena dia tahu dia berasal dari mana. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak berasal dari dunia. Kenapa saya harus mengasihi Pak Sekung? Mengasihi sesama. Karena kita yakin pada dirinya ada gambar dan rupa Allah.
Ya kita mengasihi Tuhan karena tahu diri kita dari mana. Mengasihi sesama karena kita tahu pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Amin. Kira-kira kasih yang begitu aman kok tidak? Jemaat. Sekarang kita maju lebih, yang bisa mengkonfirmasi kasih yang tidak bersyarat yang seperti itu tuh, itu paling tidak ibu-ibu. Siapa? Siapa? Saya mau tanya, ibu-ibu. Di sini ibu-ibu hanya 10. Yang lain ini SMA semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal ibu. Waktu ibu dorang sakit, terima kasih ibu. Waktu ibu dorang sakit melahirkan, yang kami suami saja tidak bantu. Tidak bantu. Ibu sakit di dalam, suami hanya dari luar, terus dia taruh tangan di kepala, dia bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus lah, dia bayangkan kira-kira ini anak muka mau ikut siapa ini. Dan tidak tolong. Anak-anak. Anak-anak. Kamu waktu baru lahir, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Jadi banyak orang tua tidak tidur tagal anak-anak. Jam 3 subuh juga masih ada orang tua gendong-gendong dia punya anak. Betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu itu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu sangat susah dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk bukan nyamuk gigi. Tapi sudah jangan persoalkan. Anak! Kamu waktu baru lahir, kamu tidak tahu bicara. Betul? Betul. Atau siapa punya anak yang lahir dan lahir langsung yes! Jemaat. Orang tua ajar anak-anak itu satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu sudah SMP, SMA macam yang di bawah situ dong. Orang suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Jarang. Lebih suka bicara dengan? HP. Pertanyaan terakhir. Tidak tahu bicara, kita kasih besar, ajar bicara, ajar mereka bicara, sudah lancar. Lebih suka bicara dengan orang lain daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan orang? Kenapa kasih makan orang? Sama-sama, 1, 2, 3, kasih tidak terpatah. Amin. Amin. Itu mesti ada dalam gereja. Kalau tidak kita hanya simpan orang tukang tersinggung. Ada di sini. Dia yang pakai baju warna. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu tidak tahu jalan. Atau siapa punya anak yang lahir langsung putar ke kiri. Tidak ada. Tapi orang tua ajar orang jalan sambil pegang di tangan ajar. Orang sudah besar-besar macam itu dulu. Macam ini pemain-pemain dulu. Ada suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Nah, pertanyaan terakhir, tidak tahu jalan, kita latih jalan, sudah bisa jalan, lebih suka jalan dan teman. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia macam itu? Kenapa kasih makan orang coba? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Amin kok? Amin. Jemaat. Anak muda. Orang tua bilang begini, hei anak-anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi tidak apa-apa. Biar kami orang tua ikat perut.
Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagir, tapi dorang utang demi anak-anak sekolah. Amin atau tidak? Kasih tidak amin kok? Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Kedua, supaya masing-masing pribadi dari murid-murid itu menyatu dulu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Simon Petrus menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang gabung di persekutuan. Andreas menyatu dulu dengan Tuhan, datang kepada persekutuan. Yakobus menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Yani menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang pada persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak menyatu dengan Tuhan, tapi dia mau datang dalam persekutuan, menghancurkan ibadah, menghancur di gereja-gereja Indonesia itu cukup maju. Tepuk tangan. Salah satu kemajuannya adalah sudah ada focal group kaum bapak. Tepuk tangan lagi. Mata. Tapi Depok tapi ada dua. Tapi pertama, dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon sampai hampir pecah itu telepon itu. Di GTM aja, menuju ada, sambil main domino ada. Itu tapi pertama itu. Tapi kedua, nanti hari Minggu mau menyanyi di gereja, pesanlah ini bapak-bapak lewat istri, majelis atau anak. Kasih tahu pendeta itu. Kenapa? Ini kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Nanti yang menarik itu jemaat, yang menarik itu habis menyanyi, orang langsung keluar. Kalau dia datang sendiri dia langsung pulang. Kalau dengan istri kan tidak mungkin dengan istri itu. Maka orang cari untung baik ini pohon sudah potong. Kalau tidak mereka akan duduk di atau berdiri di sekitar pohon sambil dan bicara tentang situasi politik terkini di Republik. Ada begitu. Siapapun bapak itu begitu. Tapi walaupun mereka bicara di luar begitu, tapi mereka taruh telinga sedikit, pasang telinga. Pendeta yang pimpin tuh kalau sudah sampai begini, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Dorang dari luar lari cepat-cepat ke dalam. Ada begitu di sini. Itu bapak-bapak ada di sini. Tunjuk. Tidak bisa begitu. Menyatu. Bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak itu tidak bisa bilang kami bapak-bapak biar tidak ikut ibadah, tapi beda rumah siap. Apa? Ibadah dulu. Pemalas ibadah tapi beda rumah. Oh beda apa? Nah, sekarang tapi ada syarat. Menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam dia dan seterusnya. Ada syaratnya. Ada? Syaratnya ialah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Menjaga kekudusan. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Menjaga kekudusan. Kenapa menjaga kekudusan menjadi syarat?
Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang apa? Ulang-ulang. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, kuasa ya, ini konteks kudus. Ini aneh nih. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Karena itu orang yang datang kepadanya harus menjaga kekudusan. Jemaat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang saya mau tanya jemaat, kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa atau tidak? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa orang sudah terang dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini, dia suka begini. Apa itu kalau begini? Mengintip itu kalau pakai bahasa mamasa bilang apa nama? Apa coba bang? Mengkali. Di antara kita ada yang suka begitu ya. Sedikit lagi ya. Jemaat. Tanpa kekudusan kita hanya aktivis. Pendeta Yandi khotbah setiap hari menyatu dengan Tuhan belum tentu. Kalau tidak jaga kekudusan. Pemain musik ini main musik tiap hari menyatu dengan Tuhan belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Betul. Saudara mungkin hadir di semua ibadah, bahkan disebut maha hadir. Semua ibadah, Senin sampai Minggu ikut, PKB ikut, yang pemuda ikut, yang wanita ikut, lansia juga ikut, menyatu dengan Tuhan belum tentu. Belum tentu. Kalau tidak menjaga Kekudusan. harus jaga. Ini waktu Paskah itu biasa ada drama Paskah, betul? Waktu drama ini refleksi yang saya pertama pendeta ini. Diorang mau cari yang pemain yang akan menjadi Yesus. Wah, cari dapat. Hari ini 2 tahun lalu dia. Tahun lalu dia, ini tahun orang mau minta dia. Ibu pendeta bilang, tidak usah panggil dia. Kenapa ibu pendeta? Lihat lagi orang lain. Mama itu orang main gitu jadi Yesus bagus sekali. Sudah kamu cari orang lain. Mama dia bikin orang menangis itu. Cari orang lain. Mama coba omong kenapa mama bilang begitu. Dia penantuan Yesus bagus. Tapi habis Paskah itu dia tidak pernah masuk gereja sampai Paskah berikutnya. Nah, Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Amin kok. Amin. Amin kok. Amin. Dia menjaga kekudusan. Kalau tidak kita ini hanya aktivitas biasa. Kalau di kota-kota mayoritas Kristen macam kami itu kota-kota penuh dengan salib. Salib Paskah itu. Ada yang 3, ada yang 1, ada yang berapa. Lomba antar rayonan. Polisi di kami sebut rayon, di sini sebut apa? Oh iya. Bahkan ada lomba. Wih, tolong kerjain. Kerja salib Paskah ikut lomba sambil mabok. Dengan harapan juara 1. Bayangkan ini. Ada di sini ada. Tidak. Tunjuk itu manusia. Tidak bisa. Membangun sebuah persekutuan yang beribadah mau bagaimana ini? Kacau buatku ini.
Jadi itu harapan dari Tuhan Yesus. Yesus di dalam dia, dia di dalam kita, kita di dalam Yesus. Bagaimana kita bisa ada di dalam satu kalau ternyata tidak menjaga kekudusan? Baik, jemaat. Ya. Lemah semua belum makan. Sudah makan atau belum? Sudah. Makan apa? Masih. Enak atau tidak? Mau tambah? Jemaat. Yang pendeta Yandi omong dari tadi banyak-banyak itu baru pengantar. Ini baru mau masuk DP hotline. Ini baru. Islam Sekarang dari dua harapan itu, apa yang sudah dilakukan supaya harapan mereka menjadi satu di dalam kasih, supaya masing-masing pribadi menyatu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Apa yang dilakukan? Tuhan Yesus bilang begini, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan itu yang membuat itu dua harapan menjadi satu, bisa menjadi terkabul. Kemuliaan apa? Kemuliaan seperti apa yang Tuhan berikan supaya dua harapan itu terjadi? Ada tiga. Ada berapa? Tiga. Ada berapa? Oke, tiga. Supaya harapan itu menjadi nyata. Dan itu sudah terjadi. Bukan tergantung di kita, Yesus buat dia menjadi jadi. Satu, kemuliaan salib. Sama-sama, 1, 2, 3. Gosok kawan di sebelah, 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di kayu salib, tapi dia dimuliakan di kayu salib. Supaya oleh karena dosa kita telah putus hubungan dengan Tuhan dan sesama, oleh karena kemuliaan salib kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Amin kok? Amin. Jemaat, kalau hari ini saudara bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Saya ulang. Kalau hari ini saudara bertanya, Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia melentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Amin. Supaya kita yang sudah terputus hubungan dengan Tuhan menyatu dalam persekutuan karena kemuliaan salib. Jemaat, jemaat. Kenapa hari-hari ini gereja lagi tidak bersatu? Persekutuan kita penuh dengan kemunafikan. Kenapa? Karena kita lagi mempertentangkan hal-hal di luar kemuliaan salib. Ada pendeta menghujat pendeta yang lain. Ada gereja satu menghujat gereja yang lain. Upaya pekabaran Injil menjadi kecil. Dia hanya datang pengaruh jemaat di sini, pindah ke sebelah. Kenapa? Kita bertengkar di luar kemuliaan salib. Jemaat, saya ingat satu lagu lama. Ini orang tua orang ada pasti ingat lagu ini. Lagu ini menolong kita untuk memahami kemuliaan salib. Pada saat tubuh jauh dari sini, jauh dari sini, lihat salib, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhan.
Ya ku jatuh pada kakinya. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun. Sana ku dapat ampun dosa. Kenapa kita bertengkar? Kenapa dalam gereja ada yang suka tersinggung? Karena kita berusaha membesarkan diri, membesarkan organisasi, membesarkan orang tertentu, sampai kita lupa pada kemuliaan salib itu. Jemaat, orang yang datang pada salib hanya akan melakukan dua gerakan. Gerakan yang pertama, dia tidak sanggup angkat muka ke atas, dia akan menunduk, dia akan berlutut, dan dia kata dia tidak mampu berbuat apa-apa selain mengaku dosa. Padahal di salibmu Yesusku berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga ada berhentian. Itu gerakan pertama, berlutut, tidak mampu angkat kepala, hanya mengaku dosa. Gerakan kedua, dia berani angkat kepala dengan tangan terangkat dan dia bilang, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Jemaat, kalau kita datang di gereja hanya untuk mengaku dosa dan berserah pada Tuhan, ada pertengkaran di gereja? Ada tersinggung di gereja? Kenapa ada orang sombong? Kalau dia bukan lihat ke atas, lihat ke bawah, dilihat ke samping kiri, lihat ke samping kanan. Kalau dia lihat ke kiri kanan pasti membanding. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia suruh dia istri cek, coba cek dulu. Cek apa? Dia kredit ke cash. Di Mamuju sini ada, di GTM ini ada, Bukit Cepen ini ada. Dia menjadi satu jemaat. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Lama-lama dia membeku. Ada kemuliaan salib. Tidak boleh ada hal lain. Ada orang yang dia tahu menyanyi, tapi dia tidak menyanyi. Dia hanya duduk jadi tim penilai penyanyi. Ini anak dua tadi menyanyi di sini, orang tanya, wih suara bagus kan? Macam piring pica dia menyanyi. Ini jemaat. Ini kelompok, kalau di gereja Toraja itu gereja Mamasa, Toraja Mamasa, kelompok ibu-ibu disebut apa? Apa? PPR. Ah, itu sudah. PPR, PPR. Nanti di ulang tahun atau
kehabisan gereja sepakat ibu-ibu menyanyi. Gue bilang senang menyanyi, tapi bertengkar. Seragam atau bersih saja cukup. Sepakatlah seragam. Seragam bertengkar lagi. Polos atau pakai motif Toraja Mamasa. Bertengkar lagi. Sudah bertengkar lagi ya gabung saya. Nanti pakai sedikit motif. Bertengkar lagi. Motifnya melintang begini atau begini. Ada ibu-ibu begitu di sini. Siapa pun istri itu? Siapa pun. Akhirnya dia tersinggung keluar dari kaum ibu. Ada yang keluar dia mau bikin gereja sendiri di bawah sini, di sini. Begitu bikin kacau ini jemaat itu. Saudara lihat betapa pentingnya toh kita lihat pada kemuliaan salib. Ada yang dia menyanyi tapi tidak menyanyi. Nanti besok dulu. Pas hari tanggal berapa? Pada 18. Pas 19 ada pengumuman. Bupati Mamasa, Gubernur Sulawesi Barat, dan Ketua Majelis Sinode GTM akan hadir bersama-sama di Bukit Sehtun. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia. Ini karunia makam puji ini. Ini kasih kacau, ini kasih kacau. Di sini ada yang ada itu karunia makam puji itu ada. Dia ada di sini. Dia yang duduk di tenda sana atau yang di kemuliaan salib itu yang menyatukan kita. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa. Amin kok? Mantap. Yang kedua. Yang pertama tadi kemuliaan apa? Kenapa suara hilang? Saya takut saudara tertawa-tertawa ini pulang saudara ketemu manusia yang tidak datang ya. Kau rugi tidak ikut ibadah tadi. Oh iya, kenapa? Pendeta Yandi Hombar mantap. Betul, iya. Dia bilang apa? Tidak tahu. Kami tertawa-tertawa. Enak sekali. Waduh. Mengerikan itu. Kedua, jemaat. Yang pertama tadi kemuliaan apa? Yang kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat. Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Supaya apa? Supaya kita yang sudah terputus hubungan dengan Tuhan menjadi satu. Ada orang-orang tanya saya bilang begini, pendeta, saya bilang, kenapa? Kalau Tuhan Yesus itu dia Tuhan, kenapa waktu itu orang-orang ditangkap dia, salibkan dia, kenapa dia tidak kasih tunjuk kuasa sedikit? Biar orang tahu. Kenapa? Kalau dia kasih tunjuk sedikit begitu, mungkin semua orang sudah percaya. Terus dia bilang begini, coba kalau saya yang Tuhan, saya bilang makanya engkau tidak mungkin jadi Tuhan, engkau tidak mungkin. Karena Tuhan itu taat, bahkan taat sampai jemaat. Tidak boleh ada satu kemuliaan pun dalam gereja yang melebihi kemuliaan ketaatan Tuhan. Tidak bisa. Di GTM ini ada katekisasi? Berapa lama? 1 ke 2? Berapa kali tidak pertemuan? Tidak boleh ikut CD? 25%? Oke, dengar. 25% tidak ikut pertemuan, tidak ikut CD. Terus ada yang datang tanya pendeta, Pak Pendeta, nanti Desember ini ada tabis CD kah? Iya ada, bagaimana? Kita punya anak yang dokter itu, yang sekolah dokter itu, yang di Bandung itu. Itu anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua tuh. Nah, kenapa dia? Nanti Desember dia mau datang, aduh enak, dia datang libur kah? Bukan, maksudnya pendeta bisa tabis langsung kah? Pendeta tidak bisa begitu, Om. Orang lain punya anak boleh ikut setengah mati ini. Sampai 25% tidak tatap muka, tidak boleh. Sementara ini anak datang dia mau tabis, dia terlalu apa? Dia terlalu kenapa?
Sampai orang lain hati tidak tahu. Coba kasih tahu dia kenapa. Tersinggung dia pun bapak mama. Langsung lebih saya keluarkan GTM. Yang M itu tidak usah lagi memasak, manobe saja. Macam begitu. Kita semua taat. Amin, Pak. Jelas. Pernah bawa motor? Siapa bawa motor? Motor sendiri? Selulas? Kita bawa motor di jalan ini kan kalau kita taat kita ikut kiri kan? Coba yang kalau kita suruh ikut kiri, baru ada yang tidak taat. Dia ambil kanan dan sana menuju kita. Kan mau ramas gitu nih. Supaya kita menyatu dengan Tuhan. Amin kok? Jemaah. Saya tidak tahu di GTM. Di banyak gereja lain tuh ada banyak orang yang merasa diri terlalu berjasa. Sampai dia merasa diri tidak boleh tampil, tidak apa-apa. Itu hari saya pun nenek yang kasih tanah. Nenek siapa? Kita semua taat. Amin kok? Amin. Ini ada orang taat termasuk taat ibadah juga. Ikut ibadah. Woi, ada yang kalau di Gemit penabisan penatua diaken dan peneguhan sidi kalau ditanya, apakah jawabmu? Itu dijawab dengan ya. Oke, kurang lebih sama. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji. Ada banyak jawab. Ada banyak arti. Salah satunya adalah begini. Ya, saya percaya. Ya, untuk masuk dalam persekutuan. Ada yang sudah habis hilang. Hilang ini sampai dia mati baru kita pusing bilang itu juga GTM. Ada begitu di sini. Padahal waktu jawab itu dia pun jawaban itu sangat dramatis. Apakah jawabmu dia? Iya. Saya percaya. Ya habis masuk. Bukan ya habis hilang. Amin dok. Taat berdoa, taat berlatih. Amin kok. Ada orang kalau baru pimpin putihan pertama macam ibu tadi yang pimpin di sini ini. Kalau baru pertama tampil itu di grup itu akan bilang mohon dukungan doa, mohon dukungan doa. Ini tampil pertama ini aduh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Teman-teman tolong, oh itu bagus. Datang itu menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal apa? Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pertama kali. Habis itu sukses itu acara di grup dia kasih tahu terima kasih banyak-banyak terima kasih. Oleh karena dukungan doa dan semua dapat berjalan dengan baik. Itu dikasih kesempatan berulang semakin biasa. Sudah tidak taat berdoa. Sudah tidak taat persiapan lagi. Datang langsung jadi musik. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak ada masalah. Improvisasi tidak ada masalah. Masihkah kita taat kepada Tuhan atau tidak? Itu dia persoalan. Amin kok. Amin. Jemaat. Yang subaca kasih habis ini Alkitab Kejadian sampai Wahyu coba angkat tangan. Aduh. Ini kurang dari 1%. Jemaat.
yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Apalagi ada sekolah minggu, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab suci, doa doa tiap hari kalau mau, kalau mau, kalau mau, Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau jemaat. Ada yang susah tidur malam? Yang tidur jam 2 bangun setengah 4 ada? Oke, lakukanlah apa yang dokter bilang, tapi tambahkan 2 hal ini. Tolong tambahkan 2 hal ini. 1, coba baca Alkitab. Wih, orang kalau tidak ada cinta baru baca Alkitab, biar dia tidak bisa tidur pas baca Alkitab. Kejadian 1 ayat, wah. Kejadian 1 ayat, wah. Pernah alami? Kejadian 1 ayat, wah. Anak muda, pernah jatuh cinta? Oh tidak, yang ini dong dijodohkan semua ini. Pernah anak muda WA sampai jam 3 pagi ada? Ada. Semua. Nah, sudah cukup. Karena cinta itu bisa buat kita tanpa cinta. Kejadian 1 ayat. Wah. Yang kedua, coba ikut gereja, coba masuk gereja. Woi, orang kalau masuk gereja tidak ikhlas, tidak tulus, aduh baik. Pendeta bilang, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari ulang tahun yang ke-76, pembacaan kita terambil dari demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan memelihara. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah persekutuan yang beribadah. Butuh taat amin kok. Amin toh. Sudah 2. 1 tadi kemuliaan. Kedua kemuliaan. Ketiga kemuliaan nama. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaah. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu